Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha dengan seluruh kemampuan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui semakin bertambah baik secara kuantitas maupun secara kualitas dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Izinkanlah al-faqir ilallah pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk sharing, mengingat kembali dan merenungi. Karena pada hari ini kita sudah hampir sepekan kita mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kemerdekaan yang ke-80. Nabi Musa alaihissalam memberikan kepada kita satu penjelasan yang begitu tepat di dalam Al-Quran Al-Karim atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemerdekaan merupakan nikmat Allah yang besar. Sebagaimana firman-Nya, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Yang artinya ketika Nabi Musa alaihissalam berkata-kata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah yang telah menjadikan dari diri kalian begitu banyak para nabi dan menjadikan kalian raja-raja setelah berjuang untuk memerdekakan diri kalian, dan Allah limpahkan sesuatu nikmat yang begitu besar melebihi daripada apa yang diberikan kepada orang-orang di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat kemerdekaan yang semestinya dengan darah ditumpahkan, dengan semangat juang, bahkan tidak mengira apapun balasan yang diinginkan oleh kita sekalian sebagai anak cucu mereka. Mereka menumpahkan karena cita-citanya adalah agar negara kita, bangsa kita menjadi semakin baik. Dan semakin baik itu semestinya adalah keberkahan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat itu. Sehingga semestinya setelah 80 tahun dan seterusnya, bangsa dan negara kita menjadi semakin baik. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak mengingkari karena di depan mata kita, melalui mata, telinga, melalui perasaan, kita merasa bahwa sesungguhnya perjalanan bangsa kita bukan semakin baik, bahkan semakin menurun. Kemiskinan semakin bertambah, kriminalitas semakin menggejala dan bahkan merajalela, bahkan dilakukan oleh mereka-mereka yang semestinya menjaga bangsa ini. Karena mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh kita, rakyat kita ini. Hidup mereka, bahkan sejak sekolah mereka, para aparat itu dibiayai oleh uang rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Oleh karena itu marilah kita merenungi satu ayat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk senantiasa dibaca. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jika sekiranya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami limpahkan keberkahan mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, maka kemudian kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai umat yang besar, umat yang diberikan amanah yang begitu luar biasa oleh Allah SWT sebagai pemimpin bagi umat-umat yang lain, yaitu umat Islam, mari kita merenung sejenak. Kenapa kita sedemikian? Sehingga semestinya kita menjadi penghujung, menjadi bahkan pelopor dan pionir di dalam rangka menjaga kemerdekaan itu, agar perjalanan bangsa dan negara kita menjadi semakin baik ini. Tapi kenyataannya kemudian justru semakin merodom, semakin turun, bahkan semakin brutal. Allah mengingatkan, fakadzabu walakin kadzabu, tetapi dikarenakan kalian mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita merenung apa yang sudah kita dustakan. Ma'asyiral muslimin, kita banyak mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kita tidak mendudukan Allah sebagai yang semestinya, sebagai Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha suci, yang maha mulia, maha gagah. Sehingga dengan demikian kita tidak meminta, dengan demikian kita tidak memohon perlindungan, dengan demikian kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendustakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali, bahkan kebanyakan kita, tidak belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Padahal begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan Al-Quran, supaya pemahaman kepada Al-Quran itu menjadi lebih tepat dan lebih akurat. Namun berapa banyak orang yang belajar dan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW di antara kita. Belum lagi kita, ma'asyiral muslimin, senantiasa menginginkan syafaat dari Rasulullah SAW. Namun betapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita tinggalkan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendustakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, yang semestinya nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Itu kita syukuri, itu kita terima kasihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita senantiasa bukan hanya melihat kepada aspek-aspek yang bersifat zahir semata, bahkan kadang-kala nikmat yang batin lebih banyak dan lebih besar yang sering kali kita rasakan. Namun karena kita cinta dunia, seringkali menjadikan nikmat-nikmat yang batin itu tidak tertangkap oleh hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW juga mengingatkan, ketika kita senantiasa berusaha untuk berbaik hati kepada Allah, menyembah Allah dengan yang sebenarnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Namun ma'asyiral muslimin, kita juga perlu mewaspadai bahwa pada hari ini di kalangan umat Islam sendiri juga mengalami berbagai macam persoalan. Persoalan yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah perpecahan di antara umat ini, yang merasa di antara mereka masing-masing memiliki kebenaran dan lebih benar daripada yang lain, sehingga dengan demikian menganggap yang lain itu jelek, menganggap yang lain itu salah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, bahwa setiap Bani Adam, kullu bani Adam khata'un, semua orang dari Bani Adam memiliki kesalahan. Namun kemudian kita merasa bahwa kita tidak pernah berbuat salah pun, sehingga kemudian lahir seolah-olah kita lebih baik, melahirkan satu ujub,
rasa yang membenarkan dirinya sendiri, bahkan sombong walaupun hanya sebesar dzarrah. Rasulullah SAW mengingatkan, laulam tudhnibuna la khiftu alaikum huwa akbaru min dzalika al-ujub al-ujub al-ujub. Kalau saja kalian tidak merasa berdosa, aku takut kalian dihinggapi satu dosa yang lebih besar daripada perasaan berdosa itu, yaitu ujub, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Yang kedua juga di kalangan umat Islam pada hari ini, ma'asyiral muslimin, yang kita perlu menjaga diri kita dan anak cucu kita. Munculnya aliran-aliran yang sesat, yang kalau zaman dahulu kesesatan itu dilihat dan kemudian difatwakan, pada hari ini mereka meluncur begitu saja, sehingga ketika tidak ketahuan mereka akan berjalan sebagaimana yang berlaku. Bahkan ada aliran-aliran yang mengatakan dengan membayar 1,5 juta kalian akan dijamin oleh surga. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai malaikat dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga kita perlu waspada bahwa tantangan bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari luar. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir berusaha terus untuk memurtadkan orang-orang Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti-berhentinya memerangi kalian dengan segala macam cara perang, sehingga kalian menjadi murtad. Dengan sesuai kemampuan mereka akan mengerahkan segenap kemampuan agar umat Islam ini tidak bangkit, agar umat Islam ini tidak menjadi pemimpin, agar umat Islam ini tidak menjadi soko guru bagi umat-umat yang lain. Sebagaimana berlaku di dalam kemerdekaan kita, orang-orang komunis berusaha menghancurkan kemerdekaan itu, karena mereka tahu kalau umat Islam yang akan menjadi pemimpin, maka tidak akan ada lagi semestinya kekafiran, kemusyrikan, apatah lagi ateisme dan sebagainya. Kenapa? Karena umat Islam akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk mengajak umat-umat yang lain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan mereka agar tidak menjadi bencana di dunia, bahkan kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah peranan umat Islam yang semestinya kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu dengan benar dari para ulama yang thiqat, ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus. Kemudian kita berusaha bersama-sama mempraktekkan setiap ayat-ayat itu dalam kehidupan kita, baik ketika di masjid, ketika di rumah, ketika di masyarakat, bahkan ketika kita berbangsa dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita melihat kepada hati kita yang dalam, dan kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar
untuk beribadah, untuk hidup dengan cara-cara semampu kemampuan kita, agar senantiasa merujuk kepada Al-Quran Karim dan berpandukan kepada sunnah-sunnah Rasul SAW. Sekiranya masih ada kekurangan-kekurangan kita, karena kita adalah manusia yang dipenuhi dengan kesalahan dan lupa, maka marilah kita senantiasa berusaha memohon ampun kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak-anak Adam bersalah, tapi sebaik-baik mereka yang merasa bersalah adalah bertaubat kepada Allah. Mari kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita ke jalan yang benar dan lurus ini, sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan dalam surah Al-Fatihah. Dan kemudian mudah-mudahan kalaupun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa ant al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم وألف بين قلوبهم وجميع كلمتهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.